Shalom, jumpa lagi di Klavos Sukacita. Di saat ini kita hendak mendengarkan firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Perjanjian Baru, Injil Matius pasal 28 ayat 16 sampai dengan ayat 20. Sebelum kita membaca bagian firman Tuhan di saat ini, marilah kita berdoa memohon hikmat dan kuasa Tuhan. Kita berdoa. Allah, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus firman yang hidup. Di saat ini Tuhan kami rindu membaca, mendengar, merenungkan firman. Kami memohon kepadamu ya Tuhan, hadirlah dengan kuasa-Mu, sehingga kami mampu untuk memahami maksud Tuhan bagi kami. Berbicaralah kepada kami melalui firman-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Matius pasal 28 ayat 16 sampai 20 dengan perikop pembacaan kita. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikianlah firman Tuhan bagi kita di saat ini. Bapak Ibu pendengar Klavos Sukacita yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dari bacaan kita saat ini, tema yang kita renungkan, aku menyertai kamu. Bapak Ibu kekasih Tuhan, dari pembacaan saat ini kita kenal sebagai amanat agung. Amanat merupakan sebuah pesan atau perintah yang keberadaannya lebih dari sekedar perintah. Biasanya orang yang menerima amanat merasa terbeban untuk memenuhi amanat tersebut. Itulah yang terjadi ketika Yesus mengumpulkan murid-muridnya sebelum ia naik ke sorga. Ini terlihat ketika sebagian muridnya menyembahnya, tetapi ada yang ragu-ragu. Bapak Ibu kita bisa lihat pada ayat yang ke-17. Tetapi keraguan-raguan itu kemudian sirna. Dan karena iman mereka bertumbuh menjadi keyakinan yang teguh. Apa yang Yesus Kristus katakan kepada mereka? Kita lihat di ayat 18 sampai 20. Yesus datang dan berkata kepada mereka, sekalipun ada beberapa di antara mereka yang merasa ragu dan tidak lantas menolak. Yesus tidak menolak mereka. Ia mengatakan kepada mereka bahwa apa yang diterimanya berasal dari Bapanya. Dan Yesus hendak memberikan kuasanya kepada para rasulnya. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga, di bumi. Bapak Ibu kekasih Tuhan, pernyataan yang sesungguhnya hebat, yang tidak bisa dikatakan oleh siapapun juga, kecuali dikatakan oleh Yesus kepada para muridnya. Bapak Ibu pendengar Klavos Sukacita yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Setelah itu para murid diberikan amanat untuk menjadikan semua bangsa sebagai murid Kristus. Ada perintah membaptis mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan juga mengajar mereka menurut apa yang telah diajarkan, apa yang diperintahkan Yesus. Amanat agung ini berlaku turun-temurun, dan kita hari ini pun menjadi bagian
dari amanat agung itu. Tugas ini bukanlah tugas yang mudah, memerlukan rasa tanggung jawab yang besar dalam melakukannya. Tetapi ingatlah bahwa ada janji penyertaan Tuhan yang berkelanjutan, serta kehadiran Roh Kudus yang selalu menolong kita. Pertanyaannya bagi kita hari ini, sudahkah kita sebagai keluarga Kristen mengalami tanda-tanda penyertaan Tuhan dalam hidup kita, dalam kerja kita, ketika menghadapi persoalan keluarga, atau ketika kita menghadapi ancaman sakit penyakit, termasuk ancaman wabah COVID-19 yang sampai hari ini. Bapak Ibu kekasih Tuhan, ingatlah bahwa Tuhan Yesus selalu hadir dan memberi kekuatan. Itulah janjinya. Yesus sampaikan kepada para murid dan juga kepada kita hari ini, "Aku menyertai kamu." Perintah yang diberikan Yesus kepada para murid, para rasul. Perintah itu juga berlangsung bagi Bapak Ibu dan saya. Maka kita yang dipercayakan Tuhan, marilah kita juga menjalankan amanat agung, perintah Yesus di tengah-tengah kehidupan kita. Kita juga dapat menyampaikan firman Tuhan melalui hidup kita menjadi contoh. Walaupun kita tahu bahwa hari ini kita masih diperhadapkan dengan ancaman wabah COVID-19. Tetapi percayalah bahwa kita terus dimampukan, dikuatkan untuk menghadapi segala tantangan rintangan. Asalkan kita mau percaya dan membawa hidup terlibat dalam pekerjaan Tuhan yang agung di tengah-tengah dunia. Ketika Bapak Ibu dan saya, kita semua dipanggil, maukah kita mengerjakan pekerjaan Tuhan di dunia ini? Ketika kita mau mengerjakan dalam ketaatan dan kesetiaan, kita percaya bahwa Tuhan memberkati kita. Biarlah firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi saya, bagi Bapak Ibu yang mendengarkannya. Amin. Bapa di sorga, kami bersyukur karena hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu. Kami juga ditugaskan untuk menyampaikan firman Tuhan. Kami juga ditugaskan untuk menyatakan kuasa Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Tanpa kuasa-Mu Tuhan, kami tidak mampu untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki bagi kami di setiap kehidupan kami. Biarlah Roh Kudus memimpin menuntun kami, sehingga kami mampu memberitakan firman Tuhan melalui kehidupan kami. Bapa di sorga, kami yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, jangan biarkan hati kami dikeraskan, tetapi biarlah hati dan seluruh hidup kami menerima dan mau melakukan firman Tuhan di tengah-tengah hidup kami. Dan firman-Mu menjadi berkat bagi kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa dan bersyukur kepadamu ya Tuhan Yesus. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.